yang penting Fadel tetap kuat ya, walaupun ada berita yang seperti itu, ada tuntutan ada seperti itu, yang penting Fadel kuat, dan mama juga sekeluarga juga, kita juga pasti bantu doa juga, ya semuanya ya yang paling penting sih doa itu aja sih. Tapi kaget nggak sih Bang mendengar tuntutannya 12 tahun gitu? Ya kaget, sempat mama juga drop juga, kita semua drop lah, tapi yang paling drop banget tuh mama. Jadi kita paling susah untuk ngebangun biar mama nggak drop lagi tuh susah. Sampai sakit, dropnya tuh sampai sakit apa gimana? Sempat kambuh lagi penyakitnya, tapi alhamdulillah udah agak mendingan, alhamdulillah. Tadi juga Fadel ketemu sama ibu kayak haru, nangis, sedih gitu. Itu emang kangen apa kemarin bentuk kekecewaan yang kemarin juga tuntutan 12 tahun itu Bang? Mungkin minta ini kali ya, pelukan ya, maksudnya semangat, karena kan posisinya saat itu lagi online ya kemarin ya, jadi nggak ada kita di sisi Fadel, jadi buat Fadel mungkin berat saat itu, tapi alhamdulillah bisa dia tahan sampai hari ini. Makanya tadi minta restu ya dari mama biar mungkin tambah energi dia. Tapi rasa fair gak sih, kan sekali lagi 12 tahun Fadel bukan seorang pembunuh, bukan koruptor, bukan kasus kekerasan atau apapun, sedangkan kesaksian yang lebih meringankan segala macam. Rasa fair gak sih, kalau ini sangat gak fair pastinya kan? Kalau fair atau nggak fair itu kan penilaiannya, kalau dari kita ya, dari saya sih serahin sama Allah, karena sesuatu yang adil kan semuanya dari Allah kan, jadi kita percayain kebenaran, terus keadilan itu hakiki ya untuk dari Allah, jadi Allah pasti dekat dengan kebenaran itu. Jadi saya yakinnya itu sih. Sampai akhirnya ibu kuat untuk datang ke sini hari ini, itu gimana sih Bang cara bikin ibu jadinya kuat? Mama yang ini banget ya, excited banget mau buat kesini, buat ketemu Fadel, buat nguatin Fadel kayak gitu. Makanya tadi ketemu, karena kemarin baru bacaan tuntutan kan nggak ketemu, ya mungkin mama udah agak merasa lega lah, biar disupport kayak gitu. Tapi setelah hasil tuntutan itu keluar, mungkin ada pembicaraan apa dengan tim kuasa hukum, ada strategi hukum yang akan dijalankan? Kalau pembicaraan sih ada sedikit ya, cuma kan yang teknisnya mungkin dari kita serahkan sama kuasa hukum. Karena kita juga nggak terlalu paham ya. Intinya kita sama-sama keluarga yang pasti selalu doa dan percaya turun tangannya Allah itu pasti ada. Jadi ya alhamdulillah awalnya saya kaget, tapi tiba-tiba mungkin besoknya ya saya ya karena saya bisa mintanya doanya sama Allah kan, ada ketenangan di situ. Ya insya Allah kebenaran pasti dekat dengan Allah, karena Allah bersama orang yang benar, itu sih. Bang Martin juga Lawyer kan bilang untuk memberitahu ke keluarga itu cukup berat awalnya. Akhirnya baru mengasih tahu abang-abang. Pas Lawyer memberitahu sebagai selain ibu ya Mas, sempat ada sedihan langsung begitu dengar kabar itu. Pasti itu karena kan tuntutannya besar ya itu ya. Kalau menurut kita ya memang nggak fair lah gitu, nggak adil. Tapi ya kita balikin lagi ke yang lebih paham, yang lebih tahu persidangan seperti apa. Ya kita cukup, tadi kata sama Kak Martin juga ngomong, yang kita bisa ya doa gitu. Tadi Fadel Lawyer juga sempat bilang kalau setelah adanya tuntutan itu Fadel lah yang justru menguatkan semuanya untuk kayak ikhlas gitu. Ibu sendiri pas dengar Fadel akhirnya menerima itu. Ya itu ya hebatnya. Hebatnya Fadel kayak gitu tuh. Udah lagi. Saya tahu Fadel, dia itu panik juga, tapi dia coba untuk kuat dan untuk menguatkan keluarga dia itu kayak gitu tuh. Jadi dia nggak mikirin dirinya dia selalu ya. Yang saya sayangkan dari dulu kan apapun persoalannya selalu dia nggak mikirin dirinya dia sendiri nih. Jadi dia selalu pertamanya mikirin orang terdekatnya, orang tuanya. Jadi dia nggak pernah melihatkan apa yang sedihnya dia atau dropnya dia gitu. Kadang dia simpan sendiri. Pura-pura kuat lah gitu.
ya itu lebih ya kita jadi apa tamparan juga buat saya karena dewasa ya sebelum umur kalau saya bilang sih. Iya. Tapi alhamdulillah itu mungkin ya kekuatan itu ya karena dia sering ngaji ya sering apa ya membaur di dalam sana juga mungkin positif ya. Ada orang-orang yang baik yang di samping dia itu yang buat dia kuat. Tapi tradisi di keluarga kalian memang seperti itu ya, yang hangat seperti kali itu. Iya, dari awal karena kan Fadel kalau untuk dari saya sih pribadi nggak kepingin atau mencoba untuk menarik kembali yang dulu ya continue lebih iya. bisa kita tarik lagi dari belakang lagi, jadi nggak selesai. Jadi walaupun seperti ini ya mungkin udah jalannya ya, yang penting Fadel sekarang fokus ke masalah ini gitu. Nggak Allah nggak buta kok, saya tahu dia maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui apapun yang kejadiannya dari awal sampai sekarang. Jadi saya yakin kebenaran itu pasti dekat, pasti terungkap nanti ya. Bang, ini juga kan tadi Fadel bilang mau bacain pleidoinya sendiri. Itu katanya dari hati. Itu ada omongan gak sih ke keluarga apa yang mau disampaikan di pleidoy nanti? Nggak ada sih itu, nggak ada. Jadi kita makanya belum tahu nih isi pleidoinya apa. Ya Bismillah aja. Kita semua percayain ke Dede. Fadel ya. Menurut Dede itu baik, kita support. Kalau yang dari KOY mungkin pleidoinya ada yang disampaikan poin. Wah itu lebih ini ya, nota pembelaannya kan lebih tebal ya, jadi paling ya lisan aja tadi omongan ya beberapa poin-poin tertentu lah yang kita juga nggak paham soal itu. Sorry, mungkin dari ngobrol sama Fadel sendiri, Fadel pengen buka komunikasi lagi nggak sih dengan Rory? Kita sih nggak pernah nanya detail ke arah situ ya, jadi memang fokusnya Fadel juga lebih ke keluarga ya semuanya, karena kan dia kan curahan hati dia kan tertahan nih gara-gara terpisah sama tempat ya. Makanya ya paling kalau ketemu kita berusaha untuk menetralisir apapun keadaannya ya, jadi bercanda, jadi sedikit yang melupakan ya kasus-kasus dia, jadi biar dia terhibur gitu. Agak rileks lah gitu, nggak terlalu tegang gitu. Padahal kita di situ kalau pulang tuh ya berat juga gitu. Ini kan satu langkah lagi mau putusan. Kalau dari keluarga gimana sih Bang? Kencengin doa sih. Iya. Yang apalagi saat ini yang mama bisa kita lakuin cuma itu. Cuma minta turun tangannya Allah itu aja. Mau kemana lagi kita kalau bukan menggantungkan semuanya harapan sama Allah. Ya kita sih bukannya menjadi orang yang suci atau so benar ya, cuma orang yang terzolimi apapun itu, bukannya kita membela ya, tapi ada porsi-porsinya tertentu lah. Fadel ada kesalahan sedikit di dalam perlakuannya dia, apapun itulah yang tahu kan dari persidangan, dari Allah juga, jadi biar Allah yang nilai ya. Itu aja sih. Bicara berat momen apa sih yang rindu ini? Yang ini paling berat rindu gitu loh. ya itu kumpul ya. Ngumpul Bang. Itu paling berat itu, ngumpul sama ya sering hangout bareng, sering ngopi-ngopi bareng, sering bercanda malam di ruang tamu biasa sampai pagi. Itu sih yang paling, karena waktu kita tuh dihabisin tuh bersama-sama sama si Fadel. Itu yang paling berat, apalagi pada saat malam ya. Itu bener-bener terasa walaupun sebelum tuntutan ini. Selama ini sampai tuntutan sekarang, sampai mau pleidoy ini, apalagi kena di tuntutan ini makin kena banget di perasaan gitu. Dia berasa pengen peluk ya pada saat waktu tuntutan online waktu itu kan. Jadi ya kita pengennya tuh ada di samping dia, cuma kan nggak bisa. Itu sih itu aja. Oke, terima kasih. Mau 4 Pak, siap. Fadel mau bacakan pleidoy sendiri nggak sih? Fadel mungkin selain dari KO-nya ada yang Fadel persiapkan nggak sih? Apa? Fadel mau bacakan pleidoy juga nggak sih selain dari KO-nya mungkin? Ya.
dari hati nanti Fadel kasih tahu gitu. Udah disiapin mungkin dari dalam urutan ya Fadel? Kalau disiapin nggak perlu disiapin karena kan udah ada di hati. Berarti emang itu semuanya dari hati ya? Iya. Good luck Fadel. Iya. Itu udah siap dalam sidang berikutnya. Siap, alhamdulillah. Kondisi gimana sekarang? Sehat. Sehat. Dan mau di tahanan apa sih pendapatan kesehariannya? Karena nggak bisa ngapa-ngapain ya, paling ya dekatin diri aja ke Tuhan ya. Karena walaupun kondisinya apapun harus cari keuntungannya itu dekat sama Tuhan aja. Ada hikmahnya. Ya, nanti cukup ya. Good luck ya Fadel. Iya. Iya.